Berjumpa kembali dengan saya, Chef Joko. Hari ini kita akan membuat kit burger. Kit burger adalah ya makanan ringan atau cemilan atau jajanan yang kita hidangkan atau kita jual untuk anak-anak setingkat SD atau SMP. Jadi hari ini ada dua tahap yang kita akan pelajari. Yang pertama nanti kita akan membuat ban atau roti burgernya itu sendiri. Kemudian nanti sambil menunggu proses pembuatan rotinya yang harus diistirahatkan, kita akan mencoba membuat patty atau isian dari bahan ayam. Jadi nanti bisa dibilang sebagai kit chicken burger atau chicken burger untuk anak-anak, mungkin begitu. Bahannya terdiri dari 400 gram tepung terigu berprotein tinggi. Jadi kalau di Surabaya kami pakai yang merek Cakra, atau Bapak Ibu yang tinggal atau domisili di luar Pulau Jawa mungkin ada merek yang lain. Pastikan kemasannya ada tertulis tingkat proteinnya tinggi. Kemudian 100 gram tepung terigu protein sedang. Di Surabaya kami pakai yang segitiga biru maksudnya. Kemudian 2 butir telur, 100 gram susu bubuk, 5 gram garam, 115 gram gula pasir. Kalau nanti dirasa terlalu manis juga boleh dikurangi, tapi harapan kami hari ini supaya nanti hasil rotinya agak manis, sehingga kita padukan dengan isian apapun akan lebih cocok. Hari ini nanti rencananya kita akan buat isian chicken patty-nya itu lebih cenderung gurih. Jadi kalau nanti ketemu dengan roti yang manis akan bisa dinikmati dengan enak. Kemudian 10 gram yeast atau ragi roti, 50 gram mentega. Kemudian untuk pelarutnya 200 ml air mineral. Kita akan mulai mencampur semua adonan dan semua bahan. Kita masukkan dulu tepung terigunya. Segera kita tambahkan gula pasirnya. Kemudian ragi atau yeast, atau yang umum kita sebut vermipan. Kemudian susu bubuk. Begitu juga dengan 2 butir telur, langsung kita masukkan. Yang tertinggal adalah garam dan mentega. Pencampuran garam di sini memang kita taruh di akhir karena akan mempengaruhi stimulan atau pengembangan dari raginya itu sendiri. Kita aduk dulu semua bahan. Kita tambahkan garam dan mentega. Kita uleni sampai semua adonan tercampur rata. Tapi kalau ibu-ibu ada yang sudah punya dough mixer, biar tidak capek untuk mengaduknya, boleh langsung dimasukkan semua bahan dan diaduk.
Setelah adonannya sudah tercampur rata seperti ini, kita pindahkan ke meja. Sambil terus kita kucek sampai benar-benar menjadi adonan yang liat. Boleh kita tambahkan sedikit tepung kalau dirasa memang masih lengket. Kemudian kita bentuk seperti ini supaya udara di dalamnya dia benar-benar bisa mampat di dalam. Kita pindahkan lagi ke dalam wadah. Untuk selanjutnya kita tutup dan kita diamkan kurang lebih 45 menit. Kita taburi lagi sedikit tepung. Kita akan potong menjadi sekitar 24 sampai 25 pieces. Di mana berat rata-rata masing-masing timbangan 50 gram. Setelah kita timbang, kita bentuk bulatan dulu, kemudian kita putar seperti ini. Jadi istilahnya kita rounding, berbentuk bulatan. Pastikan bentuknya benar-benar bulat, karena nanti supaya hasil jadi burger bannya juga bisa bulat, teratur rapi. Sambil kita lanjutkan sampai semua adonan habis.
Baiklah, ini tadi burger bun kita udah siap. Jadi tadi setelah beberapa proses yang sudah kita jalani, sudah kita lakukan tadi, ini menjadi elastis dan kokoh. Jadi ketika kita tekan, dia akan kembali mengembang kembali. Itu artinya bagian sisi dalamnya atau pori-pori burger bun ini pasti halus. Jangan lupa tadi tips untuk diolesi susu, itu karena kita ingin menambah atau menjaga mengembangnya ragi. Setelah kita istirahatkan selama kurang lebih 30 menit, harus kita olesi susu, tapi susunya pastikan fresh milk atau susu segar, bukan susu kental manis yang kita cairkan. Itu untuk menambah atau untuk memancing supaya raginya tetap aktif. Jadi ketika nanti mengembang di oven, dia tidak akan kempes lagi. Dan dihias atau digarnish dengan beberapa taburan wijen, bisa juga polos. Jadi kalau memang di rumah tidak ada persediaan wijen putih, bisa tanpa wijen juga nggak apa-apa. Baik, selanjutnya kita akan membuat isiannya. Selanjutnya kita akan membuat isian, yaitu chicken patty. Terdiri dari 600 gram, ini bagian dada ayam yang sudah difilet, udah dipotong halus, kemudian saya blender, jadi hasilnya halus seperti ini. Kemudian 7 gram bawang putih yang udah kita goreng, 100 gram tepung tapioka, 15 gram gula pasir, 10 gram garam, 1 butir telur untuk pengemulsi. Kalau suka merica, ada sedikit aroma pedasnya atau sensasi pedasnya, kita tambahkan 4 gram merica bubuk putih. Sebagai pelarut nanti ada 150 ml air mineral. Selanjutnya kita campurkan ayam yang sudah kita giling. Kita masukkan bawang putih yang sudah kita goreng. Ini agak kita lumatkan sedikit, walaupun nanti pada waktu proses penggilingan nanti juga akan bisa lumat. Kemudian langsung kita tambahkan semua bahan. 100 gram tepung tapioka, 15 gram gula pasir, 10 gram garam, 4 gram merica bubuk, dan 1 butir telur. Sambil kita aduk, kita tambahkan air sebagai pelarutnya. Sampai adonan sudah tercampur lumat seperti ini, sudah selesai. Kita akan jadikan 3 kali adonan. Maksudnya 3 kali kantong supaya memudahkan kita dalam mencetak. Setelah kita masukkan adonan ke dalam plastik segitiga, gini, kita akan masukkan adonan ke dalam plastik roll. Kemudian kita simpul
dengan menggunakan tali. Kita akan ikat kuat di bagian ujung yang kita masukkan adonannya dulu. Lalu kita berdirikan bagian kantong plastik rollnya untuk memastikan bagian bawahnya agar datar. Kemudian di bagian ujung yang lainnya kita simpul juga dengan tali. Setelah semua adonan kita masukkan ke dalam kantong plastik roll, kita siapkan steamer. Pastikan steamernya benar-benar panas air di bawahnya. Nanti akan kita steam selama 30 menit. Setelah 30 menit proses perebusan atau proses pengukusan, kita angkat dan hasilnya sudah matang mengeras. Kemudian kita kupas pembungkusnya. Setelah adonan tercetak dan agak dingin, kurang lebih ketebalannya seperti ini, jadi 1 cm. Biasanya yang kami buat satu adonan ini bisa menjadi 31 sampai 32 potong. Baik, setelah semua bahan untuk membuat kit burgernya sudah ready atau sudah tersedia semua, ini kita ambil burger bannya. Kita gunakan pisau bergerigi atau pisau roti. Kita belah di bagian tengah. Tidak usah sampai putus, Ibu-ibu. Kemudian kita oles dengan sedikit mentega. Boleh mentega, boleh apapun, untuk membuat supaya tekstur dari rotinya tetap halus seperti ini. Kita panaskan teflon. Pertama kali kita akan ambil chicken patty-nya dulu.
Setelah teflonnya panas, kita masukkan sedikit mentega. Kemudian tadi chicken patty yang sudah kita potong, kita panggang sebentar saja. Karena sudah di steam atau dikukus sudah matang, jadi hanya untuk mencari pewarnaan saja supaya kelihatan lebih sedikit mengering. Setelah sedikit mengering, kita angkat. Ganti kita akan panggang bergantian roti burgernya atau burger bannya. Ini sedikit kita tekan sedikit begini supaya cepat aroma gosongnya cepat keluar. Sekarang kita olesi dengan sedikit campuran mayones dan saus tomat. Lalu kita tempatkan chicken patty-nya di bagian bawah. Tambahkan dengan irisan tomat. Tambahkan timun yang diiris tipis. Lalu daun selada keriting. Bisa ditambahkan varian keju kalau memang dikehendaki ada pilihan yang beraroma atau rasa keju. Barulah kita tutup seperti ini. Kita akan masukkan ke dalam kantong. Begini bisa langsung kita jual. Atau kalau misalnya dimakan di tempat, begini saja juga sudah siap. Atau kalau memang maunya dikemas dibawa pulang, begini saja lalu ditutup. Bagaimana? Mudah bukan untuk pembuatan kit chicken burger pada hari ini? Silakan dicoba di rumah. Mudah-mudahan bisa menjadi ide jualan. Pahlawan ekonomi pasti laku. Terima kasih.